Ya, pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Ya, Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto ini kabur atau tidak jelas. Ya, pemirsa, dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto itu tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah inkrah. Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diperbarui kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2002 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Sementara itu, pemirsa, ini KPK juga mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. Ya, KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Masih terkait dengan pengadilan, pemirsa, di mana Pengadilan Tinggi Jakarta ini memperberat vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Ya, pemirsa, selain itu denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan jadi 210 miliar menjadi 420 miliar rupiah. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Selain dihukum 20 tahun penjara, suami Sandra Dewi itu juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Sementara Pengadilan Tinggi Jakarta juga memvonis pengusaha money changer Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta, Harvey Muiz dan Helena Lim dinyatakan bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Kejaksaan Agung dengan alasan keberatan atas vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, soal yang lagi rame-rame Pram ya, ricu-ricu di persidangan. Nah, buntut dari ricu di persidangan ini, Mahkamah Agung pemirsa resmi bekukan berita acara Sumpah Advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Ya, pemirsa, keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan.
Drama kericuan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Ya, ini sempat ramai di viral di media sosial ya, sampai-sampai ada namanya kuasa hukum sampai naik ke atas meja. Ini bukan lagi di ruang atau ranah pengadilan, tapi kayak dihukum rimba seperti itu. Iya, lagi-lagi seperti yang dikatakan tadi dari pihak Mahkamah Agung bahwa kita harus menghargai gitu ya kewibawaan dari persidangan itu sendiri. Jadi memang proses hukum juga kita harus ya berjalan dengan seapanya ya, kita harus ikuti itu dia gitu loh. Jangan mendahulukan emosi semata yang akhir ujung-ujungnya dua pekerjaan ini harus dibekukan. Nah, ini juga berlaku untuk semua profesi sebenarnya ya. Iya, jadi harus diselesaikan dengan kepala dingin ya.